kasih-Mu besar atas kehidupan kami Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Yes Tuhan, kami terima setiap kasih-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia. Kebaikan-Mu Tuhan, segala kasih-Mu Tuhan, segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur.
di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa balas dengan apapun Tuhan. Engkau menjamin hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Yes Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Yes Tuhan, terjadilah seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan. Kami juga bawa setiap ibadah sore hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tercurahlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Tercurahlah setiap pemulihan terjadi atas kami Tuhan. Setiap harapan baru Tuhan boleh kami rasakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua sesuai kehendak-Mu terjadi atas kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yes, hanya nama Yesus yang memberi kita pengharapan dan setiap firman-Nya yang menerangi jalan kita. Mari kita memuji Tuhan. Yes Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala tak
siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah harapan kami Tuhan, kepercayaan kami sejak kami muda Tuhan. Yes Tuhan, Engkaulah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia menjagai kami, yang kami andalkan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Tuhan, kami percaya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuh, Tuhan Yes penyembuhku, Tuhan, Engkau pemulih, Tuhan pemulihku. Engkau sumber. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes Tuhan, benar Tuhan, Engkau satu-satunya sumber pengharapan buat kami Tuhan. Sekalipun keadaan yang kami lihat Tuhan, tidak ada kepastian Tuhan, kami terus pandang Engkau Tuhan sebagai sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Yes Tuhan, beri kami Tuhan telinga seorang murid Tuhan Yesus, sehingga firman yang
Kami dengar itu Tuhan, merema dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi setiap kita. Saya percaya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita. Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Baik, saat ini saya mengajak setiap kita untuk belajar firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Tuhan sumber pengharapan. Nah, sebagai orang percaya tentu saya menyadari orang Kristen itu pastilah dia harus berpengharapan kepada Tuhan. Itulah yang harus selalu ada di dalam pemikiran kita, bahwa Tuhan itu senantiasa ada beserta kita. Walaupun situasi sekarang ini mungkin bisa dibilang tidak mudah, mungkin penuh perjuangan, tetapi sebagai orang percaya, pastilah kita terus berharap tangan Tuhan itu menolong kehidupan kita. Karena bersama Tuhan, itu kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Ketika kita mempercayai Tuhan, pastilah Tuhan dengan kuasa-Nya yang tidak terbatas, itu memampukan kita untuk menghadapi situasi apapun. Bahkan Tuhan akan bekerja, memberkati setiap usaha pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati studi kita, karena Tuhan merancangkan hal yang baik bagi setiap umat-Nya. Untuk mendasari tema pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu adalah firman yang begitu meneguhkan kita setiap orang percaya, bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan situasi apapun tidak membuat kita khawatir, karena iman kita, iman percaya kita mengatakan ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan kita. Nah, sekarang ini situasi sekarang ini, mungkin ada banyak orang yang dia galau akan hidupnya. Mungkin ada banyak orang yang depresi akan hidupnya. Mungkin ada orang yang begitu khawatir tentang masa depan hidupnya, tentang masa depan anak-anaknya. Bahkan masa depan anak-anak muda sekarang ini, ada orang yang khawatir. Tetapi mari kita mencoba untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika umat Tuhan mengandalkan Tuhan, ketika umat Tuhan menaruh harapannya pada Tuhan, pastilah hidupnya diberkati. Amin. Mazmur 71 ayat 5 dikatakan begini, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Itu adalah ungkapan dari seorang Raja Daud. Dia mencoba untuk mendrive hidupnya senantiasa percaya Tuhan. Dia mencoba untuk menaruh harapannya kepada Tuhan, melatih hidupnya sedemikian rupa sejak dari masa muda. Nah, kita adalah orang-orang muda, sama seperti Daud. Dia berusaha untuk mengenal Allahnya, dia berusaha untuk menaruh harapannya kepada Tuhan, karena dia tahu satu-satunya yang mampu menolong hidupnya adalah Tuhan Yesus. Satu-satunya pribadi yang mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan hidupnya adalah Tuhan Yesus. Nah, orang muda, dia harus berusaha di dalam hidupnya untuk terus menaruh harapannya pada Tuhan. Pengertiannya tidak pernah digeser oleh hal apapun. Karena yang membuat kita mengalami damai sejahtera, yang membuat kita memiliki rasa aman di dalam situasi apapun, hanyalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau dari pengertian yang saya tahu, banyak orang yang dia mengalami kegagalan hidup, banyak orang yang dia mudah menyerah, dia patah semangat adalah ketika dia sudah tidak berpengharapan lagi. Hidupnya mudah digoncangkan oleh apapun, karena dia tidak menyadari bahwa dia punya Tuhan.
Nah, orang percaya, anak-anak muda, mari. Daud pada waktu masa mudanya, dia membangun hidupnya untuk terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang sudah mentakdirkan dia akan menjadi seorang raja. Dia menghadapi cobaan dalam hidupnya. Dia ada proses hidup yang demikian berat. Dia mampu melewatinya dengan mudah. Karena apa? Sedari muda, dia sudah belajar mengenal siapa Allahnya. Sedari muda, dia sudah belajar untuk mempercayai Tuhan adalah satu-satunya yang sanggup untuk mengubahkan hidupnya. Dia menaruh harapan kepada Tuhan sejak dari muda. Nah, persoalan yang sering kita dengar adalah bagaimana kalau kita menaruh harap kepada Tuhan? Apakah kita tidak melakukan sesuatu apapun? Apakah itu hanya berhenti hanya sebatas di pemikiran kita, tidak mengerjakan apapun? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dikuatkan dengan firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 10. Dikatakan begini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Garis bawah ini, kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Orang yang menaruh harapan kepada Tuhan itu tidak otomatis membuat dia berpangku tangan tidak mengerjakan apapun. Tidak membuat dia letih lesu ketika menghadapi sebuah permasalahan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan berjerih payah dan berjuang. Orang-orang muda di situasi sekarang ini, teruslah engkau berjuang dengan segala kemampuanmu, dengan sekuat tenaga untuk meraih masa depanmu yang penuh harapan. Tuhan Allah sudah anugerahkan itu, bahwa masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Sama seperti ketika masa muda Daud, dia ditabiskan menjadi raja, ditakdirkan menjadi seorang raja, dia tetap mengalami persoalan hidup. Tetapi dia berusaha untuk mengenal Allahnya, bahwa rancangan Allah pasti terjadi dalam hidupnya. Tidak pernah gagal. Itu harus terpatri kuat dalam kehidupan anak-anak muda. Sehingga mengakibatkan apa? Ketika Daud menghadapi sebuah masalah, dia tidak mudah menyerah. Justru ketika Daud menghadapi sebuah permasalahan, dia seringkali dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan Allahnya untuk menolong dia. Kalau hari-hari ini bebanmu begitu berat, kalau hari-hari ini engkau ragu akan masa depanmu, maka ingatlah, Daud sudah berusaha untuk mengenal Allahnya dan mencoba untuk berharap kepada Tuhan sejak dia masih muda. Maka dari itu, mari, yakinlah bahwa hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Yakinlah bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan hidupmu dari orang yang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu semua adalah takdir setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihinya. Ketika saat ini kita sedang dalam situasi yang tidak baik, maka bangun hidup kita untuk terus mengasihi Tuhan. Bangun hidup kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Bangun hidup kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Apapun situasi hidup kita, toh kenyataannya sampai sekarang ini kita baik-baik saja. Pastilah nanti masa depan kita akan semakin baik dan semakin baik. Harapan itu memampukan setiap kita orang percaya supaya kita mampu melewati berbagai tantangan rintangan yang ada. Membuat kita memiliki kekuatan baru. Ada sukacita, memudahkan kita untuk terus bersyukur menghadapi segala yang terjadi karena kita tahu ada tangan Tuhan yang menolong hidup kita untuk mencapai rancangan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup ini. Mari terus bangun dan berkomitmen dalam hidup kita, tidak pernah menggeser untuk kita mempercayai Allah dalam kehidupan kita di situasi apapun. Badai pasti berlalu. Harapan itu adalah sauh yang kuat. Kalau kita melihat ada banyak kapal ini, kita melihat sauh itu memampukan sebuah kapal dia bisa tetap berdiri walaupun banyak ombak besar yang menghantamnya.
sauh adalah, pengharapan adalah sauh yang kuat. Itu harus terus kita latih dalam hidup ini. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Tetap berusaha dan tidak menyerah. Sama seperti firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 10. Kita berjerih payah dan berjuang sedemikian rupa menggapai impian kita. Karena takdir kita adalah takdir orang-orang hebat yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor. Terus berjuang sebagai cara hidup orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Seperti yang difirmankan di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 ini. Bahwa orang-orang yang berpengharapan kepada Allah, dia akan terus berjuang, berjerih lelah sedemikian rupa. Sampai impiannya terwujud. Dan terus berjuang untuk mencapai itu terjadi. Pastilah engkau akan menikmati hidupmu di bawah Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Pastilah engkau akan memiliki iman yang semakin luar biasa. Karena didapati engkau mampu bertahan di dalam situasi apapun. Dan situasi yang tidak enak, tetap engkau didapati sebagai orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Maka mari saya mengajak setiap kita, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, terus percayai bahwa Tuhan akan mengerjakannya dengan sempurna setiap rancangannya dalam hidupmu. Dan engkau akan dibawa untuk masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan seperti apa yang sudah difirmankan dalam hidupmu. Itu bukan berarti engkau lepas dari masalah. Saya mengajak setiap kita untuk mereview bagaimana kehidupan Daud yang tadi sudah saya sampaikan. Dia ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi dia mengalami masa sukar dalam hidupnya. Tetapi karena dia sudah melatih sejak dari muda untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, maka dia mampu bertahan menghadapi situasi apapun. Dan pada akhirnya dia menjadi raja yang hebat. Orang yang dikasihi Tuhan. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Dan endingnya pasti ada sukacita, pasti ada kemenangan yang kita nikmati bersama Tuhan. Tetap semangat, salam kegerakan, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Mari kita hidupi setiap firman yang sudah kita dengar.